Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat-sehat semuanya, baik-baik saja. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Bersyukur kita kepada Allah tidak terhingga ya, dengan syukur sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya. Hari ini masih diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah, diberi kemudahan untuk Allah bisa beraktivitas sampai pagi ini. Kalaupun ada yang mungkin sedang sakit itu kalau dihadapi dengan ikhlas dan sabar, sebagai salah satu cara Allah mengurangi seluruh dosa-dosa kita. Jadi tetap ada syukur di sana. Jadi artinya apapun kondisi kita hari ini, kita mencoba bersyukur pada Allah SWT. Baik, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Jumat pada tanggal 1 Mei 2020, bertepatan pada tanggal 8 Ramadan 1441 Hijriah. Seperti yang kita sampaikan di beberapa waktu sebelumnya, insya Allah tiap hari jam 11 siang live di Facebook saya, kita ada acara cerita cinta orang-orang mulia. Kemarin saya salah menyebutnya, sudah kita umumkan namanya cerita umum, ternyata saya nyebutnya ceritaku di cerita-cerita saya. Jadi cerita cinta orang-orang mulia. Sudah banyak yang kita bahas dalam beberapa kesempatan. Terima kasih teman-teman yang sudah mulai like, men-share, mengkomen, dan menginformasikan pada teman-teman semuanya. Dan saya sampaikan ulang, mungkin yang baru bertemu, saya selalu berprinsip dan harus saya ulang berkali-kali. Setiap punya impian, setiap punya keinginan, saya tidak menunggu dulu untuk kesempurnaan atau kelengkapan alatnya. Apa yang ada, sudah bismillah kita coba akan sampaikan. Kemarin ada Mas Trias ya dari Gresik bilang ke saya, Mas Trias soundnya kok mati tiba-tiba. Saya bilang kesenggol anak saya, ternyata memang mati kabelnya. Terus diminta oleh dia, ganti Apple dong gitu. Saya bilang nanti kalau ganti Apple namanya kan bukan apa adanya. Nanti kalau sudah ada Apple baru apa adanya ya Apple itu. Karena sekarang adanya ini ya kita lakukan. Yang penting bismillah. Semoga kita sama-sama ridho dengan izin Allah. Maka semoga cerita cinta orang-orang mulia yang menggugah jiwa bisa memberi manfaat buat semuanya. Baik. Untuk hari ini kita sedang bercerita lagi orang mulia. Namanya orang mulia sudah populer, cerita ini sudah sering sampai ke telinga kita di beberapa kesempatan. Kita akan kuatkan lagi dari Jumat ini. Nama sang wanita muslimah ini ada beberapa versi memang. Ada menyebutnya namanya Fatimah. Saya mengambil namanya Fatimah ini di kitabnya Kiai Haji Khalil Bisri. Sang laki-laki ini mungkin tidak populer kalau disebut laki-lakinya, tapi siapakah beliau? Nanti kita akan coba lihat. Suatu saat ada seorang pemuda yang usianya belasan tahun, sebagaimana biasanya anak-anak muda yang selalu punya rasa bebas, pengennya kalau anak zaman sekarang bilangnya los, rarewel. Itu kalau anak muda umumnya. Tapi kalau teman-teman semua di sini kan anak muda yang beriman dan soleh, seorang wanita yang beriman dan soleha. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa anak muda ini, dia sedang main di sungai, atau ada yang mengatakan memang sedang berjalan di sungai karena ada satu keperluan yang tidak bisa dia hindari. Terasalah perutnya melilit, sangat lapar sekali. Namanya perut lapar, tentu saja pikiran normalnya adalah ya makan. Kalau haus, ya minum, itu pikiran normalnya. Maka dia pun merasakan hal yang sama. Anak muda ini merasa lapar dan ingin sekali makan. Dilalah kersane ngalah. Bismillah. Ada buah yang lewat mengalir di sungai itu di depannya. Buah delima. Dia seolah merasa dapat rezekinya. Akhirnya diambillah buah delima yang cuma satu itu. Dia langsung ambil karena dia anak soleh. Dia makannya dengan tangan kanan, dengan duduk dan mengucapkan bismillah. Dia makan. Dan terasalah perutnya sudah mulai terisi, mulai rasa nyaman di perutnya dan tubuhnya. Ya mungkin kalau anak muda sekarang tambah sendawa ya. Nah, tapi inilah yang membedakan.
anak muda yang disiapkan oleh Allah menjadi sejarah besar nanti untuk keturunannya. Ternyata anak muda itu sadar bahwa yang barusan dimakannya itu tidak tahu punya siapa, tidak jelas asal usulnya. Kalaupun jelas asal usulnya buah delima tadi milik siapa, kan belum minta ridhonya, belum minta izinnya. La haula wala quwata illa billah. Betapa sangat menjaga diri banget ya anak muda ini. Ifah ya, menjaga diri betul dari segala yang dia konsumsi. Maka dia pun akhirnya takut luar biasa. Ini orang bertakwa. Ini orang-orang bertakwa, takut kepada Allah. Efek dari puasa salah satunya, bukan salah satunya, tujuan utamanya ada bertakwa. Dan bertakwa itu ada ketakutan pada Allah SWT. Dia takut kalau apa yang dia makan tadi masuk ke tubuhnya tidak jelas asal usulnya, kalaupun jelas juga belum mendapatkan ridho dari pemiliknya. Bukankah ini adalah barang haram? Sementara dia paham barang haram yang masuk dalam tubuhnya tidak ada balasan santapan kecuali api neraka dulu. Ketakutan luar biasa memenuhi tubuhnya. Lihat teman-teman, bagaimana kita sedang belajar, untuk saya sendiri juga, bagaimana ketakutan pada Tuhan itu akan membawa dampak pada sesuatu yang benar dalam hidupnya. Maka dia takutnya bukan pada siapapun. Toh juga tidak ada yang tahu kan mestinya. Kenapa dia harus repot-repot? Bapaknya tidak tahu, ibunya tidak tahu, orang-orang tidak tahu, teman-temannya juga tidak tahu. Tapi dia tahu bahwa Allah Maha tahu apa yang telah konsumsinya itu. Maka dia punya satu keputusan, kesimpulan yang luar biasa. Dia harus mencari tahu dari mana asal-usul delima ini, dan dia harus meminta izin seandainya diketemukan siapa pemilik pohon delima ini. Maka dia telusuri sungai dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kecemasan dan ketakutan, dan penuh harap juga akan segera menemukan orangnya. Terus diselusuri, butuh pengorbanan kan, butuh perjuangan kan, butuh waktu kan, tapi itu tidak seberapa dengan ridho yang nanti akan didapatkan dan ampunan dari Allah. Masya Allah. Wah, biasa sekali kan akhlak kayak begini. Inilah orang-orang yang mencintai Tuhan. Teman-teman yang hormati, singkat cerita, sebagaimana yang sering kita baca dan kita dengar riwayat ini, akhirnya dia yakin ada satu rumah yang satu-satunya ada pohon delima di sana. Dia telusuri sana kemari, dia tidak menemukan pohon delima itu kecuali memang di rumah orang itu. Maka dia pun memberanikan diri untuk mengetuk pintunya, memberikan salam, dan akhirnya ketemulah seorang laki-laki kepala rumah tangga di rumah itu. Kemudian terjadilah dialog, dan dia dengan apa adanya menceritakan kisahnya. Apa kata orang tua itu? Oh, tidak semudah itu anak muda. Kamu minta ridho dan persetujuanku. Aku baru memberikan ridho dan persetujuanku kalau kamu mau membantuku selama 2 tahun di rumah ini. Ya Allah, kata anak muda ini, betapa beratnya, betapa mungkin kalau kita tidak masuk akalnya. Hanya 1 butir delima saja, kenapa saya harus untuk minta ridhonya butuh 2 tahun untuk bekerja dengannya. Tapi demi untuk keridhaan Tuhan, ampunan dari Allah, mengeluarkan barang haram dari tubuhnya, dia rela 2 tahun teman-teman. Singkat cerita, 2 tahun dilalui dengan luar biasa, dengan 10 tanggung jawab dan amanah. Dia pulang pergi dari rumahnya untuk mengabdi pada orang yang ingin diminta ridhonya itu. Setelah terjadi teman-teman, orang tua itu mengatakan, kamu sangat luar biasa sekali, 2 tahun memenuhi amanahku dan semuanya tampak memuaskan. Tidak ada satupun yang buat saya harus komplain terhadap pekerjaanmu dan amanah yang kuberikan padamu. Orang muda itu semakin senang dan mengatakan, kalau begitu Bapak, sekarang izinkan dan ridhoi saya terhadap 1 buah delima yang sempat saya makan di sungai itu. Kata orang tua itu, oh tidak bisa anak muda, itu belum cukup. Bayangkan teman-teman, apa yang terjadi kira-kira seandainya kita dibegitukan. Jangankan 2 tahun tadi, makan delima jangankan 1, nemu sesuatu yang bukan hak kita saja, kita santai saja kan. Ini pembelajaran di bulan suci Ramadan untuk saya, untuk kita semuanya, bahwa hidup ini memang untuk Allah. Kata orang tua itu tadi, kita lanjutkan, ternyata mengatakan, karena kamu sudah 2 tahun, maka ridhoku cuma separuh. Kalau ingin ridhoku penuh terhadap apa yang telah kamu lakukan dengan buah delima yang punya aku itu memang, maka
biar ridhoku penuh, kamu harus menikahi anakku. Seorang gadis yang lumpuh, yang buta, yang tuli, yang bisu. Kalau kamu tidak mau, mohon maaf, ridhoku tidak akan sampai padamu. Anak muda itu terkejut bukan kepalang. Bagaimana mungkin hanya untuk satu buah delima? Itu pun mestinya, ya kalau bisikan setan ke kita kan begitu ya. Apa sih salahku? Cuma satu. Itu pun hanya di sungai. Saya tidak mencurinya. Tapi inilah bedanya satu orang dengan orang yang lain. Bedanya orang berkualitas dan tidak. Bedanya orang dekat dengan Allah dan tidak. Maka bukan karena terpaksa si pemuda itu mengiyakan, walaupun berat. Bagaimana mungkin akan menikahi seorang calon istri yang bisu, yang tuli, yang lumpuh, yang buta. Lelaki normal manapun susah dan berat untuk bisa memutuskan dirinya menikah dengan istri yang seperti itu. Tapi lagi-lagi ketakutannya pada Allah, lagi-lagi keinginannya untuk dirinya bersih menghadap Allah, membuatnya dia ridho dan ikhlas. Cintanya pada Allah di atas segala-galanya. Maka kalau dalam bahasa kita mungkin dengan berat hati ya bahasa kita, tapi berat hatinya ini karena Allah. Dia menerima apa yang menjadi syarat dari orang tua itu. Tahu kan teman-teman endingnya? Nah, pada akhirnya hari pernikahan terjadi. Keluarga si pemuda ini pun didatangkan, yang luar biasa. Keluarga pemuda juga menerima dengan ikhlas. Berarti ini memang keluarga surga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita bisa kayak begini ya, atas nama Allah, bekerja dengan cara Allah, meniatkan karena Allah, sadar kembali kepada Allah. Kita berharap dan berdoa pada Allah. Apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya setelah ijab, kemudian sah, terjadilah pernikahan. Kemudian si pemuda diminta oleh keluarganya untuk bertemu dengan calon istrinya. Si pemuda akhirnya masuk dalam satu kamar gadis itu, dan dia terpakai kaget. Masya Allah, subhanallah, ada seorang gadis yang sangat amat cantik dan anggun di kamar itu. Buru-buru dia balik lagi karena takut salah kamar. Karena yang saya nikahi itu lumpuh, bisu, tuli, dan buta. Saya pasti salah kamar ini. Akhirnya balik keluar kamar sebelum sempat untuk lanjut memandangnya, karena dia tahu ini bukan haknya dilihat, karena merasa bukan ini istrinya. Kemudian bapak mertuanya tadi, bapak si gadis tadi tersenyum. Kenapa kau balik? Kata anak muda itu, apakah ini tidak salah kamar bapak? Bukankah calon istri saya, putri bapak, lumpuh, bisu, tuli, dan buta? Orang tua itu tersenyum. Tidak nak, kamu tidak salah kamar, kamu benar. Dan itulah istrimu, itulah anakku. Anakku lumpuh karena kakinya tidak pernah dibuat berjalan ke tempat maksiat. Anakku buta matanya karena matanya tidak pernah digunakan untuk melihat barang-barang yang haram. Telinganya tuli dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Anakku bisu karena anakku tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata fitnah, ghibah, namimah. Dan saya berharap punya menantu, suami untuk anak saya yang terbaik, dan Allah mengirim mengantuk saya lewat satu buah delima tadi. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang saya muliakan, semua orang punya rencana kan? Tapi rencana Allah yang terbaik. Wa makaru wa makarullah wallahu khairu makirin. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Maka mari berencana, mari melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi lagi-lagi jangan lupakan ada doa di sana, ada izin sebelum memulai amal, melakukan mimpi itu, daftar minta pada Allah. Setelah selesai pasrahkan lagi kepada Allah. Semuanya diapit oleh doa. Maka mari kita buat kesimpulan dan hikmah dari cerita cinta orang mulia pagi ini. Siapakah pemuda tadi? Sudah ada yang menemukan jawabannya? Ya, dalam versi ini pemuda itu bernama, singkat, dia bernama bin Abdullah. Anak muda yang menikah dengan gadis yang luar biasa ini punya anak yang luar biasa sekali. Anak-anak yang merubah dunia. Anaknya bernama Muhammad bin Idris As-Syafi'i, yang biasa terkenal dengan julukan Imam As-Syafi'i. Lihat teman-teman, Anda juga bisa melihat kan bagaimana perjalanan besar Imam Syafi'i. Dari mulai kecilnya juga menjaga diri, yang ahli ilmu, kesana kemari demi ilmu, akhirnya menjadi salah satu mazhab dalam Islam.
yang dia berguru kepada Imam Al-Maliki. Al-Maliki murid Imam Hanafi, sementara Imam Syafi'i punya murid yang luar biasa namanya Imam Ahmad bin Hambal. Jamaah rahimakumullah. Inilah orang-orang yang hidupnya penuh dengan berkat dan rahmat Allah. Kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrohnya. Mari menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Ibroh yang kedua adalah mari kita coba menjaga lisan dan panca indera, karena ini Ramadan. Kita sedang belajar dan terus belajar. Kita berproses, terus berproses dan terus berproses. Semua orang sama, lahir dari Tuhan, akan mati kembali Tuhan. Yang membedakan antara lahir sampai meninggal itu prosesnya, apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Itu yang membedakan satu dengan yang lain. Itu nilai kita di depan Allah SWT. Dan puasa ini kita diminta, tanda kutip, dipaksa sama Allah menjadi orang baik dan diampuni dosa-dosanya sama Allah. Senangkan mestinya? Nah, oleh karena itu, inilah kisah-kisah cinta orang-orang mulia yang menggetarkan jiwa, yang menggugah jiwa. Disampaikan secara sederhana dengan gaya desa, dengan tampilannya seperti ini, tapi mudah-mudahan bisa diterima. Insya Allah 1 bulan penuh, setiap hari jam 11 siang kita bertemu di Jrit Tomu. Sampai lupa saya. Cerita cinta orang-orang mulia. Bukan ceritamu, tapi ceritamu. Cerita cinta orang mulia. Semoga bermanfaat. Tentu saja saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bantu saya untuk berbagi pada teman-teman yang lainnya. Silahkan diminta untuk ya paling tidak 15-an menit kita bertemu di sini siap jam 11. Sampaikan pada teman-teman yang lain ya. Santuy saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Darwis, founder Gabo Indonesia dan pembina ngaji kita, mohon izin undur diri. Semoga puasa kita diterima Allah SWT. Semoga puasa kita dirahmati Allah, dimudahkan, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, diampuni segala dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.